Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak Waalaikumsalam. keras sedikit, Nak. Mungkin kurang Ya, keras. eh, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kegiatan hari ini. Berjumpa lagi dengan webinar KGB Indonesia yang ke-52 mungkin. Dalam 58. ini 58, dalam pertemuan ini saya tampilkan penanggung jawab dari KGB Indonesia adalah Ibu Sriani SPD dan moderator Bapak Ahmad Sultan SPD. Dan untuk narasumber adalah Bapak Daman Metrova SPDI dan Ibu Sriani SPD. Untuk susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemilihan tata tertib, dan untuk tahap pertama kali ini, yang pertama kita berikan kepada Ibu Sriani SPD selaku Ketua dari Baca Kombel KGB Indonesia. Ya. Yang kedua narasumber Pak Benjamin Safa, tanya jawab dilakukan oleh Pak Ahmad Sultan, penutup Bapak Ahmad Sultan SPD. Sebelum kita akhiri pada malam ini, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah mendengarkan lagu Indonesia Muda. Nah, untuk tahap sekarang adalah tata tertib webinar, yaitu hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual berlangsung. Satu, semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi,
menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya diaktifkan hanya ketika hendak berbicara atau resen dulu sebelum tanya. Membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Yang selanjutnya adalah mengikuti acara sampai dengan selesai. Langsung. Berikut kurikulum vitae nasional pada malam hari ini. Nama Ibu Sriani SPD, teman bekerja SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Sekolah Universitas Negeri Malang, jabatan guru matematika, pelatihan yang ini adalah GMT, Growth Management Trainer, jadi perangkat ajar PMM, khusus trainer, guru inovatif level 4, mentor Growth Management Training, Ketua Komunitas KBBD Indonesia, Ketua Komunitas KB Indonesia Kabupaten Malang, Ketua Komunitas MPN 1 Lawang, pengajar praktik Angkatan 9, tim validasi PMM tahun 2024, moto belajar dan selalu belajar. Langsung. Jangan terima kasih. Selanjutnya untuk mulai pada malam hari itu sambutan eh, kepada Ibu Sriani selaku Ketua Kompel KGB Indonesia. Kepada Ibu Sriani dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak Arif. Suara saya keras ya Pak Arif. Ya, Ibu, keras Bu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara webinar yaitu dari KGB Indonesia yang ke-58. Pada malam hari ini seharusnya narasumber adalah Bapak Maidaman Mendrova dengan saya, kemudian moderator Bapak Ahmad Sultan. Tapi Bapak Ahmad Sultan berhalangan, ada keperluan. Bapak Maidaman juga mendadak, tadi ada rapat dengan tim Google, sehingga pada malam hari ini nanti untuk Pak Maidaman digantikan oleh Bapak Singgih. Perlu diketahui Bapak Singge guru SMP Negeri 1 Lawang sama dengan saya. Tadi tidak ada CV-nya tapi walaupun tidak ada CV-nya beliau juga termasuk guru yang hebat Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu di acara webinar yang mana sudah 1 bulan kita tidak bertemu Bapak Ibu, rasa kangen karena ada yang dari jauh tadi Pamekasan. Saya masih ingat Bapak dulu pernah WA saya, cuma lupa namanya ini tadi. Kemudian dari ibu-ibu yang belum saya sebut namanya juga selamat malam, selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Di malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada tim juga, yaitu Bapak Arif yang sudah menggantikan Bapak Sultan, kemudian ada Bapak Singge, kemudian Ibu Wayu berhalangan, kemudian ada Ibu Marga, tidak tahu tidak ada izin, begitu. Walaupun tidak ada yang lain, tapi kami di sini bertiga masih siap melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan nanti bermanfaat dalam khususnya di dalam pembelajaran. Kemudian umumnya ilmu pengetahuan kita, Pak Ibu. Di sini nanti kita sharing, tidak monoton semua dari saya dengan Pak Singge. Mungkin nanti ada yang mau ngisi atau mau menambahkan, kami persilahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih Ibu Sriani selaku Ketua Kompel KBI Indonesia atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu eh, narasumber pengelolaan dengan aplikasi. Dalam hal ini narasumber yang pertama langsung saya tunjukkan kepada Ibu Sriani. Monggo Ibu Ya. Sriani sebagai narasumber pertama. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada malam hari ini, iya, tadi materi pada malam hari ini adalah penggunaan aplikasi dalam pembelajaran. Yang mana di sini aplikasi apa ada beberapa banyak yang bisa kita gunakan, tidak hanya satu. Cuma di sini nanti
Harusnya Pak Mendrova dulu karena tadi mendadak digantikan Pak Singgih sehingga saya yang harus memberikan dahulu. Selamat malam Pak Khalil. Saya hafal kalau Pak Khalil, walaupun tidak ada wajahnya hafal. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Saya tidak pernah datang di MGMP ganti yang muda-muda. Datangnya di sini saja Pak. Kemarin ada undangan ya Pak ya, mandat ada undangan saya suruh hadir Pak Alka itu. Silakan Pak, jangan Pak, saya mau pensiun ilmunya Eman kalau nggak diberikan yang muda. Gitu ya Pak ya. Oke. Yang pertama saya share Bapak Ibu. Sudah kelihatan Pak Arif? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah Bu, sudah Bu. Ini adalah materi dari bergema yang dilaksanakan 3 minggu yang dulu, yaitu saya dengan Pak Mendrova itu masih masih penggerak bergema 2025, Bapak Ibu. Isi dari materi di sana tentang AI yang banyak diberikan. Ada 3 materi waktu itu. Kemudian selain AI juga rumah pendidikan. Dan saya memberikan yang rumah pendidikan gitu. Kemudian di IE-nya nanti itu juga ada coding-coding itu campur di situ, Pak Ibu. Aslinya banyak, sehingga tapi nanti kita ambil, saya kasih waktu sampai pukul berapa nanti diingatkan ya, ya Pak ya. Karena nanti gantian dengan Pak Sinde, Kak, saya bisa cepat, bisa lama, karena di rumah pendidikan itu kalau lama kita ulik satu persatu itu memang lama, Pak. Tapi kalau kita buat cepat, nanti Bapak Ibu bisa mengulik sendiri. Sedangkan yang coding itu materinya banyak juga, ada 3 materi, tapi nanti kita tergantung dari Pak Sindih memberikannya juga waktu. Saya lanjut. Nah, saya memberikan adalah rumah pendidikan. Bapak Ibu di sini semua sudah membuka rumah pendidikan, bukan? Adakah yang belum membukanya, Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, belum. Siapa yang belum? Musdalifah belum. Ah, kok belum, Ibu? Kenapa? Kenapa, Bu? Belum lihat. Oh, belum lihat. Oke, Iya. Alhamdulillah. Nah, ini masih ada yang belum sehingga banyak tahu nanti Ibu ya di sini, Ibu ya. Iya. Bahkan saya sudah memberikan ke murid saya, Ibu. Murid saya tahu, Ibu. Satu kelas di kelas unggulan itu saya berikan. Di rumah pendidikan itu adalah aplikasi dari pemerintah yang disederhanakan, yang diperluas dan sederhana, tapi tambah bermaknanya banyak sekali. Yang dulu kita semua tahu PMM, sekarang PM-nya ada di dalam rumah pendidikan, yaitu namanya di ruang GTK. Kemudian nah, di sini rumah pendidikan sebagai apa sih, Bu? Sebagai masa depan kolaborasi, ini nggak kelihatan. Nah, masa depan kolaborasi pendidikan dengan 4 manfaat utama. Yang pertama, efektif sistem dengan integrasi layanan. Di sini kalau ada aplikasi yang banyak sekali, di sana disampaikan bahwa dari 950 plus lebih aplikasi disediakan menjadi 8 ruang yang terintegrasi untuk mengurangi sistem yang tumpang tindih. Jadi nanti di rumah pendidikan itu ada 8 aplikasi, Bapak Ibu. Ada 8 ruang. Kemudian yang kedua, kemudahan akses layanan. Maksudnya dari satu rumah pendidikan di sana kita bisa mudah melihatnya, tidak ke sana kemari, tidak buka-buka lagi yang lain. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Di sini maksudnya adalah dapat menghemat 60% biaya pengembangan teknologi pendidikan. Karena dicampur jadi satu itu Bapak Ibu, sehingga di sini untuk menghemat 60%. Yang keempat, partisipasi aktor pendidikan di Indonesia. Maksudnya adalah peluang kolaboratif dengan para pelaku pendidik
pendidikan, termasuk mitra penyedia konten untuk mendorong inovasi dan pengembangan bersama. Dari sini Bapak Ibu, bahwa dari empat ini maknanya banyak sekali, begitu besar saya lihat. Tapi kenapa Bapak Ibu kok lebih menurun begitu, menurun untuk mengikuti kegiatan webinar. Juga kalau ada yang di grup-grup itu juga gitu menurun untuk memberikan komentar. Tidak tahu, hanya mungkin tadi seperti Bapak siapa tadi yang dari Pamekasan, mungkin memang karena sertifikat itu tidak dipentingkan, sehingga kemudian aksi nyata juga begitu. Untuk aksi nyata itu sertifikat juga tidak dipentingkan, sehingga tidak ada yang berlomba-lomba mau belajar banyak dan belajar. Apalagi di pengelolaan kinerja itu juga begitu, kita tidak usah upload Bapak Ibu. Bahkan saya mau pensiun sudah selesai semua saya. Banyak sertifikat tapi tidak usah upload, kita simpan saja. Mungkin karena itu, tidak tahu juga karena apa. Padahal di sini masih selalu digembar-gemborkan rumah pendidikan. Tapi tidak hanya Ibu Musdalifah saja yang saya tahu juga begitu, masih ada Bapak Ibu guru yang lain juga tidak membukanya Bapak Ibu. Bahkan yang dibuka hanya satu mungkin. Sekarang nanti kita lihat Ibu. Nah, di sini. Di dalam rumah pendidikan ini tadi ada 8 ruang, yaitu yang pertama ruang GTK, ini yang dulu kitnya ini. Kita ulik-ulik ruang GTK ini yang dulu PMM. Kemudian ada ruang murid, ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ada ruang pabrik, ada ruang orang tua. Betapa pentingnya Bapak Ibu semuanya ini untuk orang tua, untuk murid. Sehingga kalau kita tidak belajar, kita ketinggalan dengan Bapak Ibu guru yang lain yang kelihatannya ada yang diam tapi pandai-pandai gitu. Kita lihat sekarang masuk ke aplikasinya rumah pendidikan. Langsung kelihatan. Nah, ini Ibu, rumah pendidikan. Kalau mau kita ketik di browser cukup rumah pendidikan gitu sudah muncul. Rumah.pendidikan.go.id. Kemudian di sana kita lihat ke bawah di sini. Nah, ini yang saya screenshot tadi, saya snipping tool tadi ada 8. Sekarang kita masuk ke ruang GTK. Nah, ini kalau kita ulik satu persatu, ini lebih dari 1 jam. Lebih, tapi nanti tidak apa-apa, saya yang ruang GTK kita sudah sering, kita percepat. Kita buka ruang GTK yang dulu namanya adalah PMM. Diklat. Nah, ini masih sama ya, tidak saya buka. Diklat pelatihan menggunakan LMS. Kemudian sertifikasi pendidik ini PPG. Ini kalau saya kita buka ya sudah tidak bisa Pak Ibu. Kemudian ini pelatihan mandiri yang dulu. Nah, saya bukanya. Nah, ini masih PMM dulu. Nah, ini topik masih sama Ibu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kurang di sini, banyak, mau belajar pun banyak sekali Pak Ibu. Loh, masih bisa. Walaupun tidak ada sertifikat, tapi diberikan surat keterangan ini selesai topik. Surat selesai topik tersedia. Punya saya sudah selesai ini. Ini sudah lama kalau ini. Kemudian aksi nyata. Nah, aksi nyatanya tidak wajib, tapi sebenarnya bagus-bagus ini kalau kita mau melihat. Saya kembali. Nah, kalau sudah tadi langkirkannya, saya ulang dulu. Nah, ini tadi. Kemudian ini komunitas yang tadi Ibu, tidak saya klik ya Ibu. Pengelolaan kinerja tidak saya klik, semua sudah sering. Ini seleksi kepala sekolah, jadi Bapak Ibu yang muda-muda, yang masih bisa terjangkau, klik aja di sini nanti kelihatan. Refleksi kompetensi, ini yang dulu juga. Perangkat ajar, ini inspirasi pembelajaran, yaitu ini karir dan kinerja, ini belajar berkelanjutan, inspirasi pembelajaran perangkat ajar. Perangkat ajar ini banyak punya saya di sini. Cuma
Sekarang sudah tidak ada untuk upload di ruang kolaborasi, sehingga sekarang kalau punya perangkat ajar itu uploadnya ada di bukti karya Bapak Ibu. Jadi di sini misalkan di sini. Nanti saya sampai pukul berapa ya Pak Arif ya? 8 Di, gitu. Oke, diingatkan biar langsung Gitu, Pak Sindi. 8. Gampang ini nanti Siap, siap. kapan-kapan kalau ada lagi kita tambah. Contohnya ini Bapak Ibu. Nah, ini mau cari apa? Modul ajar, ini bahan ajar. Kalau non video di sini, cari yang guru matematika saya ada di sini. Punya saya ada. Terus kalau sudah, ini CPATP-nya Bapak Ibu. Kalau nggak bingung, kalau lupa di sini, belum saya lihat saya apakah ini ada pembaruan apa enggak. Tapi sepertinya sama walaupun ada sedikit di tahun kemarin tuh ada sedikit pembaruan tapi kok nggak terlalu beda. Ini ide praktek. Ini banyak video di sini. Ini bukti karya Pak Ibu punya video boleh dikirim di bukti karya ini. Kalau bukan video misalkan LP modul A atau modul ajar di sini karena di ruang kolaborasi tidak bisa. Ini karya saya. Siapa yang belum pernah? Adakah yang belum pernah Bapak Ibu? Nah, ini karya saya lainnya. Hmm, iya, Ibu. Nanti kalau punya langsung kirim aja ke sini. Gitu. Saya kembali. Saya kemudian video inspirasi. Ya, ini seleksi kedua. Ya, itu seleksi kepala sekolah. Asesmen ini sama dengan yang dulu, tidak ada perubahan. Kelas juga sama dengan yang dulu, Bapak Ibu. Dokumen rujukan pengelolaan kinerja panduan umum, tinggal dilihat nanti. Ini pengelolaan kinerja, dokumen rujukan pengelolaan satuan. Mau kita lihat sedikit satu ya boleh, kita coba Pak Ibu ya. Satu aja, habis itu melangkah ke berikutnya. Nah ini ada rapor pendidikan, dokumen regulasi, buku panduan, tinggal diklik Pak Ibu. Jadi kalau santai-santai tinggal melihat ke sini. Perencanaan berbasis data tinggal ke sini. Sekarang saya lanjut yang kedua. Ruang murid. Di ruang murid ini digunakan untuk murid-murid Bapak Ibu. Ini cari apa anak-anak, kita lihat ke bawah. Ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, ada akun pendidikan, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada album lagu anak, ada bank soal, kemudian rapor digital, kemudian riwayat pendidikan. Bapak Ibu, anak-anak diajari misalkan mau lihat yang mana ya, nak kita coba ini gitu. Ini bank soal kita coba. Tapi ada yang belum siap Bapak Ibu. Ingat saya ini belum siap. Nah, ini belum siap. Yang sudah siap ya, saya lihat dan yang sudah siap. Kemarin saya lihat ini nih. Nah, ini Pak Ibu. Album lirik lagu. Oh, tinggal kita pilih banyak nih. Lagu juga bisa masuk ke YouTube. Nah, ini yang dikatakan tadi. Konten juga masuk ke sini. Ke YouTube ini. Lagu lirik bangun pagi untuk anak. Kemudian nyoba apa ya? Ini nih. Buku bacaan digital. Ini untuk literasi nasional itu. Ini anak-anak saya suruh baca, kalau anak yang unggulan pasti mau. Apalagi misalkan ditunggu. Kita coba buka ini.
Kok tidak mau nih. Iya sih di sini belum seingat saya kemarin. Mana ya yang kemarin? Nah ini Pak Ibu loh banyak sekali. Ya, ini yang loh ini kita klik saja. Kalau ada yang belum siap gitu, ya tulisannya masih dalam pengembangan gitu. Sekarang kita lanjut yang ketiga, ruang sekolah. Di ruang sekolah apa isinya? Ini yang akun pendidikan tidak usah. Bantuan operasional, profil sekolah, rapor pendidik, rapor satuan pendidikan, rencana kegiatan dan belanja sekolah, pengadaan barang dan jasa sekolah. Saya coba klik ini. Ini kalau bendahara, kemarin ada saya lihat. Loh, bos itu kemarin saya buka ada. Coba ini ya. RKS. Aduh, ada Pak Ibu. Kemarin telah dilakukan. Nah, ini jadi yang ini tempatnya bendara-bendara ini. Yang ini kemarin saya buka bisa kok. Kemudian di sini ada profil sekolah. Ini ini belum nah, ini saya belum ngeklik kemarin lain baru ngeklik ini. Sesuai sekolah. Nah, ini sekolah kan nanti tinggal kita cek kalau memang belum siap gitu tulisannya belum siap. Sekarang kita lihat ke ini rapor pendidikan. Semua dicampur jadi satu di sini. Selamat datang di rapor pendidikan. Nah, sekarang kan ke sini. Kalau dulu ngetik di atas gitu rapor pendidikan, sekarang kita masuk ke sini mau lihat apa bisa. Ini ya Pak Ibu ya. Nah, ini sudah. Saya lanjut ke ruang bahasa. Ruang bahasa ini peraturan bahasa Indonesia agar lebih dikenal dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini loh yang campuran tadi Pak Ibu. Program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, kamus bahasa, layanan UKBI, uji kemahiran berbahasa. Kemudian yang terakhir adalah penerjemahan daring. Tinggal diklik, kalau yang sudah ada siap ada kok. Kalau yang masih belum ya tulisannya masih dalam pembenahan gitu. Nah, ruang bahasa. Nah, ini. Coba yang kamus ya. KBBI. Nah, ini April 2025 loh ada Pak Ibu. Ini tinggal dicoba aja. Kemudian uji nyoba nih. Oh. Ujilah kemahiran jenis. Ini ya. Ada usaha saya belum ini. Belum pernah. Ya baru ini buka yang uji ini. Dulu sepertinya sudah pernah buka belum ada, belum ini Bapak Ibu. Belum ada. Ini yang bisa untuk umum. Sekarang saya lanjut ke ruang pemerintah. Di ruang pemerintah di sini daerah untuk mengelola sumber daya sekolah hingga evaluasi pendidikan.
Neraca kita lihat ya Ibu ya. Neraca pendidikan daerah. Karena di sini tadi namanya ruang pemerintah Pak Ibu. Berarti milik daerah. Oh, ini dashboard neraca pendidikan daerah. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Loh, Bapak Ibu. Oh, ini kan. Sehingga kalau kita mau niat lihat-lihat itu banyak sekali ini. Ini kita cari misalkan. Oh, Bapak Ibu. Tapi masih 2023 ya. Ya masih 2023. Nanti kita dicoba. Tapi yang tadi sudah 2024 dan sudah masuk. Manajemen rapor pendidik daerah. Bapak Ibu kita lihat. Oh ini yang tadi ya. Rapor pendidikan daerah. Ini satuan pendidikan. Oh gini. Ya ini tinggal kita. Ini. Oh ini Pak Ibu. Rapor pendidikan daerah dapat diakses jajaran Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Oh ini sesekali kita buat tes gitu kuis ke anak-anak Pak Ibu. Tahu manajemen markas. Markas kalau ini belum pernah saya. Manajemen aplikasi RKS. Loh, Bapak Ibu. Loh, 2025 ada. Ya, RKS saya enggak. Kita lanjut. Sudah tadi sampai ini ruang pemerintah. Ruang mitra. Ini tadi yang dikatakan mitra-mitra. Ruang mitra yaitu hasil publikasi, kolaborasi, serta inisiasi program kemitraan pendidikan. Mitra Barjas Pendidikan, Kemitraan Pendidikan, publikasi ilmiah, ini ada relawan pendidikan. Kita coba, nanti Bapak Ibu coba satu persatu. Nah ini belum, dalam pengembangan masih gitu. Sekarang kita coba yang kedua. Coba kalau ini. Apa ini? Penyebrang ada siplah itu juga di sini toh kemarin itu. Nah, ini. Oh, ini siplah Bapak Ibu. Nah, ini kan bendara. Oh, berjualan di siplah. Saya lanjut. Ini apa aplikasi ini ya? Oh, jurnal. Jurnal pendidikan ini publikasi ilmiah. Ini saya baru buka ini juga. Hmm, Relawan. Dulu buka belum ada. Dulu masih gini dalam pengembangan, sekarang sudah banyak. Sekarang saya lanjutkan tadi kan sudah ruang mitra. Sekarang ruang publish. Kita coba publik apa ya? Informasi dan materi pendidikan serta layanan pengaduan untuk masyarakat umum. Nah, ini informasi data pendidikan, kursus digital, layanan informasi dan pengaduan ada di sini Pak Ibu, majalah pendidikan, pusat perbukuan. Kita coba satu. Majalah Dela. Oh, Bapak Ibu, ini jendela pendidikan dan kebudayaan ini ada. Ini tinggal lihat fokus budaya. Ah,
Media komunikasi tinggal lanjut. Ini ada video, ada perfilman, resensi buku. Oke, saya lanjut. Pusatnya Pak yang pengaduan ini tadi sudah apa belum? Pusat Informasi ULT. Ini Pak Ibu tinggal kita pelajari satu persatu. Kita lanjut ke ruang orang tua. Di ruang orang tua dulu belum, masih pengembangan, sekarang kita lihat sarana, yaitu sarana partisipasi orang tua melalui pantauan capaian murid dan dukungan belajar di rumah, konsultasi pendidikan, layanan informasi dan pengaduan, panduan pendampingan nilai yang tersedia. Kita coba Pak Ibu satu persatu. Loh, ini masih belum. Dulu juga belum kok. Oh, ini sudah. Yang pengaduan yang tadi sama dengan yang tadi. Panduan pendampingan masih belum. Terima kasih, itu yang sudah yang bisa saya berikan. Nah, makasih. Ada kurangnya mohon maaf. Nanti lain kali kalau bisa kita ulik kembali. Sekian, bisa berjumpa kembali. Kita lanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Arif. Makasih Terima Pak kasih, Arif. terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Sriani. Terus mungkin ada yang langsung bertanya, bisa langsung lanjutkan. Untuk oh ya, untuk yang di pesan tuh mohon jangan diklik ya, itu spam. Nanti absensi langsung resmi dari panitia. Mohon jangan klik spam pesan yang ada di obrolan. Terima kasih. Mungkin Bu Sri bisa menutup pesan sementara. Klik saja, itu bermanfaat buat guru-guru yang bilang spam itu fitnah, dosa-dosa dan Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. mau tanya nih, di ruang guru itu, di ruang GTK itu ada materi apa itu? Tugas mandiri. Kan ada yang di topik itu apakah wajib diisi semua? Yang di mana Bu? Yang di bagian apa Bu? Topik, Oh, bagian topik topik. yang pelatihan mandiri Bu. Iya, iya, pelatihan mandiri. Oh, tidak wajib, tapi kita itu sebenarnya nggak wajib Ibu, tapi kita belajarnya itu bagus. Kalau saya Oh, gitu, kalau saya ingin belajar ini gitu, saya coba langsung saya lakukan oh, gitu gitu. Ibu. Baik, Tidak baik, harus wajib. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya juga enggak apa-apa gitu. baik. Belajarnya anu aja Bu, santai. Kalau dulu saya belajarnya itu sambil melakukan sesuatu. Jadi saya cuci piring gitu. HP saya itu saya bunyikan, telinganya mendengarkan, tangannya cuci piring. Itu Ibu, itu saya belajar santainya ke sana Terima kasih Bu sambil Rosa. makan. Sambil makan. Jadi dapat dua. Sambil Iya, makan, mendengarkan. Baru kalau saya belajar serius, mau mengerjakan, kan ada post testnya ya Bu iya. ya. Ada post testnya. Itu baru kita serius, baru saya tidak melakukan apa-apa, konsentrasi, ngerjakan post testnya itu konsentrasi. Tapi kalau masih video, mendengarkan video itu sambil sambil melakukan apa gitu Bu, boleh sambil cuci piring, sambil makan, sambil apa. Ya, Baik Bu. ya. Itu kan ada sertifikatnya tuh. Sekarang apa namanya tadi selesai mengerjakan surat keterangan Ibu.
Kalau dulu Iya, sertifikat, sekarang surat keterangan. Tapi itu bisa dipakai. Ibu kumpulkan, nanti di sekolah itu dipakai. Ibu masih usia berapa? 48. Apalagi masih muda, Bu. Jadi disimpan. Jadi 1 tahun itu kan nanti Bapak Kepala Sekolah atau mungkin pengawas itu suatu waktu menanyakan, nah itu Bu, itu kan harus dikumpulkan. Walaupun tidak diupload tapi dikumpulkan. Gitu. Jadi surat keterangan banyak tambah bagus. Karena ada apa itu profesional, ada guru yang profesional. Kapan itu kemarin kan disuruh mengerjakan yang di SIA ASN itu loh Ibu. Punya saya di situ buahnya saya berikan tapi saya sudah mau pensiun. Itu Bu, jadi nanti mungkin suruh upload. Kita tidak tahu kan perkembangan berikutnya. Barangkali di perkembangan berikutnya kita upload gitu. Jadi lebih baik dikerjakan saja nanti tambah enak sekarang Bu. Tanpa mengerjakan aksi nyata, nanti langsung muncul surat keterangan kalau sudah selesai. Gitu. Enak sekarang daripada dulu. Gitu ya Baik. Ibu. Terima kasih, Bu, informasinya. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Ibu, Ah, ingin bertanya Ibu, ya, begini Ibu, kita kan lagi program PPG nih. oke. Nah, adakah tips untuk di ruang GTK itu agar kita nanti mengerjakan modul 1, 2, 3 agar tidak terjadi kesusahan Ibu. Jadi begini, kita kan di program PPG ini kan di modul 1 itu kan ada beberapa spek atau beberapa materi. Nah, yang saya temui kemarin di ruang GTK itu, sebelum di ruang GTK itu saya di PMM toh. Nah, saya Ya, itu mengerjakan seperti ini Bu, apa eh, program pendidikan. Jadi di program pendidikan itu ternyata di PPG juga ada. Nah, apa yang saya tanyakan, apakah sertifikat yang di PMM atau di ruang GTK itu, apakah bisa nanti untuk penunjang di PPG nanti untuk UKI-nya? Seperti oh itu, ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. iya. Terima kasih, Bapak. Pak siapa ya? Pak Boris, Bu. Oh, Pak Boris. Ya, Kalau sepengetahuan saya bisa, Bapak. Bisa. Kalau menurut saya, loh, itu kan kita ilmu, kemudian surat keterangan. Kalau nanti disuruh sertifikat, ya berarti harus sertifikat. Kalau tidak ada kan pakai surat keterangan, gitu. Teman-teman itu teman-teman yang di sekolahan itu kan yang PPG-nya itu Pak ya, ya gitu belum wajar semua. Tapi mengarahnya langsung ke PMM memang ya Pak ya, begitu. oke, benar sekali, Ibu. Jadi sekarang itu untuk PPG sekarang itu nggak seperti dulu, Ibu. Sekarang Iya, PPG itu diarahkan ke ruang GTK semua. Nah, untuk di iya. ruang GTK sendiri, Bu, kita kan tidak ada panduan. Maksudnya itu kita tidak dipandu oleh dosen atau tidak Oh iya dipandu iya, apapun. Nah, kebingungan kita, kendala kita atau kebingungan kita biasanya itu kita harus mengerjakan versi yang mana, Ibu. Seperti itu. Jadi, makanya saya kemarin buka ruang GTK, scroll-scroll pekerjaan saya yang lama, agar nanti ke depannya itu biar enak gitu loh, Ibu. Contoh ini, waktu dibuka YouTube ini. Nah, iya. teman satu satu angkatan saya atau teman satu apa namanya teman satu yayasan atau teman satu sekolah, teman ngajar. Nah, itu biasanya YouTube itu, Bu. Biasanya itu kan harus sampai selesai. Kalau perintah yang saya dengar dulu. Tapi ternyata dimanipulasi, Ibu. Jadi Iya. YouTube itu hanya di setel awal saja itu sudah centang warna hijau. Nah, takut saya nanti kalau dilakukan waktu di PPG, nah itu nanti akan terkendala waktu di sertifikat atau di validasinya. Takut saya seperti itu. Makanya saya ikut pelatihan ini untuk mengembangkan diri saya juga dan agar nanti ke depannya kalau ada aplikasi-aplikasi yang berbau untuk pengajaran dan modul ajar yang saya tekuni atau saya buat, insya Allah, alhamdulillah seperti itu, Ibu. Iya Bapak sudah bagus.
bagus. Jadi Bapak mengikuti apapun, masih muda, itu sudah bagus, Pak. Mungkin ada yang, kalau belajar, sepertinya tadi kan nggak ada dosen ya Pak ya. Ini sama I- dengan yang saya buka tadi di pelatihan mandiri itu Pak. Itu kan juga nggak ada dosen, nggak ada siapa-siapa. Itu bacanya dari satu, ada di videonya ada Pak. Kadang tidak video berupa apa, Mas file Le- juga. Mungkin mungkin ada yang mau menambahkan yang lain kalau tentang PPG. Nah, Mungkin ini Bu, mungkin saya karena bisa menambahkan Bu. ya Nah, monggo ya monggo. Pak Arif, Bapak. Coba Ya, Pak ini Arif. pengalaman, maaf, bukan penggurian. Saya Ih, pengalaman itu PBG tahap pertama ya. Kalau yang itu piloting pertama. Ya, Ibarat Pak. ibarat itu kalau tahap satu itu ibarat orang itu babat babat lahan, babat alat. Ya, benar percobaan. Eh, Anda di tahap satu itu piloting tahap satu itu ya itu ibarat membuka lahan dan tahun itu 2024 itu banyak yang meninggal. Kendalanya satu mungkin dari faktor usia yang kepanggil BPG itu banyak kan yang sisa tua, penguasaan IT-nya kurang kurang menguasai. Yang ketiga down ketika modulnya belum terverifikasi ya. Untuk yang modulnya itu memang kalau yang awal-awal pertama itu eh, bebas menggunakan aplikasi apapun. Contohnya Canva. Dulu punya saya untuk menggunakan Canva tetap di PDF. Akhirnya di waktu mengejar modul yang ketiga itu disarankan menggunakan Microsoft Word. Tapi Microsoft Word itu setelah selesainya semuanya selesai dikonvers dikonversikan ke PDF. Pengalaman saya dulu itu menggunakan aplikasi Canva yang di PDF, ternyata itu yang bikin lama verifikasinya. Nah, makanya perubahan itu langsung dirubah jadi dialihkan ke Word dulu, setelah dari Word ke ke PDF, dikonvert ke PDF. Untuk pengerjaan modulnya sesuaikan dengan modulnya. Kadang ada yang meskipun satu sekolahan itu atau satu rekan ruangan itu modulnya ada yang beda-beda. Ada yang modul satunya sudah menyangkut ke RPP-nya. Yang kedua tentang PSE-nya. Yang ketiga punya saya itu yang ketiganya ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin di teman yang lain nanti berubah, ada yang di nomor duanya atau nomor tiganya. Uh, itu yang tahap sekarang mungkin ada waktu dulu masih bisa 1 hari bisa 3 modul. Sekarang saya lihat punya rekan guru yang lain yang ada di sekolah saya itu ada batas waktunya. Mungkin kalau melihat dari jadwalnya besok itu sudah tanggal terakhir. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mungkin Siap, ini terima mungkin. kasih banyak Pak Arif. makasih Pak Boris. Siap, sama-sama, Sirani. Oke. Lanjut Pak Arif. Eh, Waktu jam 8 kurang 1 menit. Apa langsung ke narasumber yang kedua? Ini bisa ini monggo yang apa langsung ke Pak Tinggi. Iya Pak Pak, Tinggi. langsung ke Pak Sindi. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Tinggi. Oh, Bapak Tinggi, silakan. Terima kasih Pak Arif. Suara saya jelas ya. Jelas Pak Tinggi.
Iya, baiklah Bapak Ibu sekalian, eh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Baiklah, Wabarakatuh. Pak Khalil. Pak Khalil ini senior saya ini, Bapak Ibu. Eh, Materi yang berikut ini akan saya sampaikan menggantikan Pak Medaman Mendrova yang kebetulan berhalangan. Saya share screen langsung aja. Baik, Bapak Ibu. Jadi yang akan kita bahas ini tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kalau disingkat adalah KKA. Kenapa kita perlu membahas ini? Ya karena memang ini sekarang lagi populer Bapak Ibu ya. Sedang populer bahwa kita sekarang banyak menggunakan AI di segala bidang. Dan AI itu dibentuk dari pemrograman. Pemrograman itu pasti menggunakan coding. Eh, jadi antara coding dengan AI itu tidak bisa dipisahkan karena itu dasarnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah perkembangan teknologi. Jadi kalau dulu itu kita bisanya telepon, kalau telepon itu pakai kabel atau bisa pakai ini ya yang tanpa kabel, tapi sebetulnya intinya juga masih pakai kabel. Kemudian berkembang berikutnya menjadi telepon seluler. Tapi ya fungsinya juga hanya untuk telepon dan SMS. Tapi ada peningkatannya bisa berkirim pesan teks. Kemudian naik lagi sistem operasinya. Ini namanya dulu kita kenal dengan namanya BlackBerry ya, BB. Ini sudah lebih modern karena setiap pengguna bisa saling berkirim gambar, foto gitu ya. Terus meningkat lagi sekarang menjadi smartphone namanya atau telepon pintar. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh telepon pintar ya segala macam sudah, segala macam dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam telepon pintar ini itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman atau yang kita sebut dengan coding. Nah, ini eh, contoh ya, contoh eh, tools artificial intelligence atau AI yang banyak banget. Jadi tidak hanya beberapa Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menjelajah internet namanya AI itu banyak banget, banyak banget. Bahkan kita sendiri kalau misalnya sudah menguasai bahasa pemrograman itu bisa bikin AI sendiri gitu. Saya agak cepat aja Bapak Ibu ya. Nah, ini prediksi bagaimana teknologi pada masa yang akan datang. Ini dibuat oleh Deloitte Development LLC pada tahun 2024. Jadi perkiraan ini perkembangannya eh, saya perbesar dikit. Nah, ini. Jadi tahun 2024 itu mulai populernya asisten virtual yang bisa menganalisis prediktif kesehatan. Kemudian tahun 2025 itu mulai quantum computing dengan berbasis AI. Jadi apa yang bisa dilakukan yaitu pemecahan masalah kompleks kemudian memanfaatkan AI pada perangkat langsung. Yang dimaksud perangkat langsung itu yang mengandung sensor atau kita sebut dengan IoT, singkatan dari Internet of Things.
Jadi apa ya? Kalau kita terjemahkan secara sederhana itu segala sesuatu yang menggunakan internet, nah itu Internet of Things IoT. Kemudian pada tahun 2026 nanti itu sudah otomatisasi personalisasi perawatan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat film yang apa ya, future gitu masa depan ya, itu ada orang dimasukkan ke dalam sebuah tabung gitu, kemudian dianalisis, oh orang ini sakitnya ini. Nah, itu pada akhirnya nanti akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang dari film itu akan menjadi kenyataan. Terus tahun 2027 ini masanya analitik prediktif asisten virtual. Jadi eh, si AI itu bisa memprediksi tren pasar lebih akurat sesuai dengan respon kebutuhan dari masyarakat atau klien. Terus tahun 2028 itu kuantum computing kesehatan. Jadi lebih modern lagi, pemantauan kesehatan itu sudah secara real time. Kalau Bapak Ibu menggunakan smartwatch itu ya, smartwatch atau jam pintar itu kan di situ sudah terdeteksi Bapak Ibu. Oh, eh, apa namanya, detak jantungnya sekian, suhu tubuhnya sekian. Oh, berarti orang ini sedang mengalami. Nah, itu kalau pakai smartwatch. Nanti tahun 2028 lebih modern lagi Bapak Ibu. Mungkin ya ada sensor yang langsung menangkap, oh kamu sedang kena flu itu langsung ada rekomendasi untuk diberi obat. Nah, pada tahun 2029-2030 itu sudah otomatisasi AI dalam keseharian dan dalam teknologi. Ini nantinya begitu. Saya lanjutkan. Nah, apa yang terjadi di dunia ini? Ya, jadi sumbernya dari ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Fokus utamanya nanti ini ya, slogannya adalah teknologi bergerak, dunia bergerak. Fokus utamanya adalah etika, kesiapan guru, dan pemerataan akses AI. Kenapa sih kok harus AI? Karena memang sudah zamannya Bapak Ibu. Terus kompetensi masa depan 6C, literasi teknologi. Bapak Ibu kenal dengan 6C ya. 6C itu apa namanya? Lupa saya. Kreatif, kolaboratif, itulah pokoknya saya lupa bahasa Inggris semua soalnya. Kemudian fokus utama yang berikutnya adalah coding sejak SD, menggunakan robotika dan gamifikasi. Jadi anak SD harus bisa menggunakan robot, maksudnya bisa apa ya? Menggerakkan robot dengan bahasa eh, pemrograman. Kemudian berikutnya standar kompetensi coding dan informatika, kemudian konsep dasar AI untuk anak-anak dan informatika sebagai mapel wajib. Lah ini yang kadang sekarang mohon maaf ya mungkin hanya di beberapa sekolah yang mengajarkan informatika itu hanya seperti pada tahun berapa ya? Tahun 2010-an gitulah. Jadi mereka hanya diajari anak-anak MOS ini namanya hardware, anak-anak ini namanya CPU ini dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah tidak penting. Jadi yang penting adalah mengintegrasikan coding dan ini. Nah, urgensi utamanya adalah AI itu akan mengubah cara belajar dan mengajar secara sistemik. Ini eh, jadi kalau kita apa namanya? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah dunia kerja masa depan itu membutuhkan literasi digital dan berpikir komputasional. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kenapa anak itu harus bisa berpikir komputasional? Supaya mereka bisa menganalisis masalah
dan kemudian menemukan solusi. Anak sekarang itu banyak yang tidak bisa menganalisis dan menemukan solusi, itu masalah besar. Lah dengan berpikir komputasional itu mereka akan bisa menganalisis masalah dan menemukan solusi. Kemudian coding itu adalah bahasa masa depan. Bukannya nanti kita berbicara dengan orang menggunakan coding, bukan ya, tapi setiap aspek kehidupan kita itu akan menggunakan coding. Kemudian pembelajaran coding itu tidak asal, tapi harus dengan struktur dan tahapan yang jelas. Kemudian AI tidak boleh jadi misteri, perlu dikenalkan sejak dini. Jadi anak usia SD harus sudah tahu AI itu apa itu. Kemudian berikutnya adalah persiapan generasi digital Indonesia. Nah, sekarang kontribusi nyata atau rekomendasinya adalah ini harapannya ya. Harapannya pemerintah segera mengadopsi kebutuhan-kebutuhan ini, yaitu yang pertama integrasi AI di kurikulum, pelatihan guru dan kebijakan etis. Kurikulum berbasis kompetensi dan adaptif teknologi. Jadi eh, kalau misalnya anak-anak sekarang belajar tidak boleh pakai HP, nah, itu sebetulnya juga menghambat perkembangan apa namanya proses perkembangan zaman sebetulnya ya. Kemudian wajibkan coding sebagai kegiatan reguler sejak dini. Kemudian framework berjenjang. Jadi apa yang dipelajari di TK, SD sampai SMA itu jelas, tidak saling tumpang tindih. Kemudian Five Big Ideas of AI sebagai fondasi kurikulum AI. Kemudian eh, capaian pembelajaran informatika yang memuat coding, algoritma, dan logika. Ini Bapak Ibu. Jadi harapannya kita nanti ini benar-benar ditangkap oleh pemerintah. Nah, peluang dan tantangannya sekarang yang pertama adalah ini, jumlah penduduk. Jumlah penduduk nanti pada tahun 2045 itu sekitar Indonesia ini ya, 318,9 juta jiwa. Ini ada grafiknya antara ini ya laki-laki dan perempuan. Tapi intinya adalah 70% generasi masa depan Indonesia itu digital natif. Digital natif itu berarti mereka sudah menerapkan digitalisasi dalam kesehariannya. Itu namanya digital natif. Nah, sudahkah sistem pendidikan kita siap gitu kan? Tetapi kendalanya sekarang masih banyak daerah dengan keterbatasan infrastruktur TIK. Sinyal yang lemah, akses internet yang mahal, dan minimnya pelatihan guru. Kemudian, tanpa pendekatan yang inklusif, teknologi hanya akan dinikmati segelintir orang. Nah, peluangnya adalah ekonomi yang tumbuh pesat. Sekarang kan banyak orang kaya itu hanya duduk, duduk dan diam di rumah. Bapak Ibu bisa menangkap ini ya. Jadi tidak harus banting tulang sekarang itu. Yang dibanting adalah otaknya sekarang. Kemudian penciptaan produk teknologi lokal dan generasi kreator AI. Jadi ini eh, anak-anak bisa membuat AI sendiri pada akhirnya nanti. Ancamannya apa? Penggantian tenaga kerja oleh AI, ketergantungan pada platform asing, dan generasi yang pasif dan konsumtif. Nah, ini ancamannya. Nah, Bapak Ibu, apakah pernah berpikir bahwa suatu ketika posisi guru itu akan tergantikan oleh AI? Nggak tahu nih ya. Ini sekedar ini aja, ngomong doang aja. Jadi dulu ketika saya masih sekolah, itu guru itu memberi materi, mengajarkan materi. Betul-betul anak itu diajari detail sedikit demi sedikit materi yang dipahami oleh gurunya. Berkembang kemudian setelah saya jadi guru, bahwa guru itu sudah tidak perlu sebagai sumber ilmu. Guru itu hanya fasilitator pendidikan, fasilitator belajar. Nah, nantinya
pada suatu ketika nanti akan ada masanya guru itu akan hanya sebagai pendamping belajar. Sekarang pun sebetulnya, kalau misalnya ini ya, Bapak Ibu, contohnya ya, kalau kita sudah ini tadi rumah pendidikan. Contohnya ya, misalnya kita itu sekarang sudah, jadi misalnya ini ya, kita sebagai guru kemudian ada robot yang sudah menggunakan AI. Contohnya ini saya pakai Gemini. Kalau di HP itu kan sekarang di WhatsApp itu ya ada Meta AI. Jadi itu sudah bisa digunakan untuk apapun. Nah, misalnya ini sekarang ya, contoh ini. Saya ketik prompt. Saya adalah seorang guru SMP. Tolong bantu saya mengajarkan kepada murid-murid saya pelajaran IPA, materinya tentang misalnya apa? Hukum Newton. Hukum pertama Newton. Ya, kita minta tolong ke AI. Nah, ini AI sudah jadi guru, Bapak Ibu. Kebetulan ini bahasanya tulisan ya. Ini bahasa tulisan. Oh, sudah jelas ini. Memahami hukum satu Newton, yaitu hukum kelembaman. Hukum ini dia jelasin kepada murid-murid saya ini. Misalnya saya guru IPA ya, kebetulan saya guru matematika Bapak Ibu. Lah kemudian si AI pun bisa ngomong ini, tidak sekedar tulisan ya. Nantinya akan ada robot guru yang bisa ngomong. Tentu saja, mengajarkan hukum Newton I kepada siswa SMP bisa jadi menyenangkan dan mudah dipahami dengan pendekatan yang tepat. Berikut adalah panduan yang bisa kamu gunakan. Memahami hukum Newton I, hukum kelembaman. Hukum Newton I, juga dikenal sebagai hukum kelembaman, adalah salah satu konsep paling dasar dalam fisika. Hukum ini menjelaskan mengapa benda cenderung mempertahankan keadaannya. Konsep utama hukum Newton I. Hukum Newton I menyatakan, sebuah benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau Nah, bergerak seperti ini lurus. contoh ya. Jadi dia sudah jadi guru, tapi dengan bahasa yang masih kaku ya, masih bahasa mesin. Nanti pada suatu saat mereka akan berbicara seperti kita berbicara di depan kelas Bapak Ibu. Nah, bayangkan seperti itu. Terus kita mau apa gitu. Itu ya contoh. Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kenapa coding dan artifisial ini tadi ya. Tujuannya adalah membentuk pola pikir komputasional atau computational thinking serta keterampilan 6C abad 21. Tadi biar tidak lupa saya eh, ini Bapak Ibu ya, saya carikan 6C. 6C dalam pembelajaran. Ini AI yang jawab Bapak Ibu. Jadi AI itu paham banget dengan apa yang kita maksud. AI itu singkatan dari 6C itu yaitu karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking atau berpikir kritis, creativity, collaboration dan communication itu 6C. Penjelasannya nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri. Lah, kecerdasan artifisial itu tidak hanya sebagai alat bantu belajar, tapi juga sebagai konten yang perlu dipahami dan dikuasai peserta didik. Jadi KKA, coding dan keterampilan coding dan apa namanya tadi? Kecerdasan artifisial ini bukan sekedar kemampuan teknis tapi cara berpikir. Jadi
bukan skill mereka bisa membuat coding, tapi sudah meresap menjadi jalan berpikirnya mereka. Kenapa? Karena coding itu melatih berpikir komputasional. Jadi dekomposisi, memilah-milah informasi yang diterima. Kemudian eh, abstraksi, abstraksi itu berarti membuang yang tidak penting, yang penting-penting di ini. Kemudian representasi data, pola logika, mulai menganalisis dan algorithmic thinking. KA itu memperkenalkan strategi pada analisis data, etika teknologi, dan kolaborasi manusia mesin sejak dini. Kemudian kompetensi yang dikembangkan selaras dengan 6C dan profil belajar Pancasila ini harapannya begitu. Jadi Bapak Ibu kalau kita belajar coding itu nantinya kan tidak lepas dari namanya eh, kalau dulu kita kuliah ada namanya flowchart itu ya. Flowchart itu adalah basic dari kita menulis coding. Lah, flowchart ini kan dasar kita berpikir secara komputasional tadi itu. Nanti ya kita jelaskan kalau ada waktu lebih lanjut. Ini ada praktek internasional dan relevansi Indonesia, Bapak Ibu. Jadi di negara maju itu coding dan KI sudah terintegrasi dalam mata pelajaran. Tetapi di Indonesia masih terbatas dan bervariasi. Ada sekolah yang belum sama sekali malahan. Ada yang sudah masuk di ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikulernya pemrograman atau robotika itu ya. Tapi belum merata dan belum diwajibkan. Nah, sekarang ini teknis Bapak Ibu ya. Jadi eh, KKA pada mapel informatika itu intinya adalah eh, ini sebetulnya harusnya diajarkan secara terstruktur dan sistematis pada mata pelajaran informatika, yaitu berpikir komputasional. Tadi sudah saya jelaskan bolak-balik. Dan yang kedua adalah coding yang diajarkan dengan mode plug maupun unplug. Plug itu berarti diterapkan langsung Bapak Ibu. Jadi si murid langsung menghadap komputer, terus langsung membuat coding. Lah coding itu sekarang tidak perlu ngetik satu persatu. Ada kalau untuk anak-anak itu ada yang pakai blok-blok itu. Jadi mereka tinggal nyeret blok-blok aja. Kalau bloknya nggak match, nggak cocok. Kalau kayak puzzle Bapak Ibu ya, puzzle itu kalau nggak cocok bentuknya kan nggak bisa nyambung. Nah coding juga gitu. Coding yang bentuk blok-blok itu kalau tidak pas ya dia tidak akan bisa nyambung. Jadi sesuai sintaksnya itu sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan. Itu. Jadi kalau unplug itu tidak pakai komputer langsung. Unplug itu berarti mereka menggunakan kertas. Jadi eh, belajar membuat flowchart, kemudian eh, pokoknya tidak langsung dengan komputer lah. Lah, yang dipelajarkan itu misalnya blok programming seperti Scratch dan Blockly. Jadi namanya Blockly itu tadi saya jelaskan bahwa eh, kata-kata dalam coding itu pakai blok-blok itu yang bisa ditempel-tempelin gitu. Pada fase D dan bahasa pemrograman tekstual, ini yang sudah pakai ngetik ya. Jadi Python dan C serta Pascal pada fase E dan F ini. Nah, ini Pak Khalil ini dulu pernah belajar Pascal juga karena ini senior saya ini. Jadi tahu itu di fase E dan F. Nah, ini contoh ya. Contoh sepertinya kalau kita bahas lama banget ini ya. Ini sekedar contoh aja nanti eh, nanti anulah kita skip aja. Nah, elemen pembelajaran dari coding dan kecerdasan artifisial ini adalah berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data,
literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi untuk apa itu nanti ada penerapannya. Jadi misalnya ya, kalau zaman dulu itu anak-anak itu hasil karyanya adalah membuat barang jadi misalnya itu ya barang jadi. Lah sekarang barang jadi misalnya kayak gentong itu kan sekarang sudah dibuat dari plastik Bapak Ibu ya. Sudah tidak perlu ya sebetulnya masih penting sih kalau bikin dari tanah liat yang muter gitu kita pakai tangan kemudian dibentuk-bentuk itu masih penting itu kan melestarikan ini ya. Tapi sekarang kan gentong itu sudah pakai plastik. Lah yang membuat gentong itu adalah robot dan robotnya itu bergerak sesuai dengan coding yang ditulis itu Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya belajar coding. Nah, ini contohnya tadi mode pembelajarannya. Plug itu menggunakan komputer dan software langsung seperti Scratch, Python. Scratch itu yang untuk level dasar ya Bapak Ibu yang tadi yang gampang. Python itu untuk level yang lebih fase E atau fase F itu. Kemudian Unplug itu tanpa perangkat digital. Jadi untuk sekolah yang terbatas akses teknologinya. Kemudian internet base, jadi menggunakan situs daring seperti Blockly Games atau kode.org. Bapak Ibu sudah silakan coba buka kode.org ini. Kemudian misalnya ya punya anak, anaknya suruh login atau daftar sebagai siswa. Nanti mereka bisa eksplorasi, bisa belajar langsung dari situ bagaimana menggunakan coding untuk membuat suatu eh, aplikasi atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya kurang berapa menit, Pak Arif ini? Nanti saya terlalu lama, terlalu panjang nanti lima bisa menit. bos. 5 menit Dan ya? tik 5 menit. Nah. Ya, oke. Lah, terminologinya, terminologinya, coding itu dapat dipahami sebagai praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet base, plug ataupun unplug. Lah, istilah coding itu berkaitan dengan instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Jadi intinya coding itu adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer, tapi dengan bahasa yang tentu dipahami oleh komputer, bukan bahasa yang kalau misalnya kita ngomong dengan orang Spanyol, dia ngomong pakai bahasa Spanyol, kita nggak ngerti tepat itu kan. Jadi kita ketika berkomunikasi dengan komputer ya kita menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer. Gitu. Lah komputer nanti memberikan umpan balik apa namanya? Flashback ya, umpan balik kepada kita ya pakai bahasa yang kita mengerti. Kalau komputer ngasih eh, balikan yang hanya dimengerti oleh komputer yang namanya tidak terjadi komunikasi. Lah, dalam konteks pendidikan sekolah, istilah ini disederhanakan mengacu pada kegiatan mengenal logika, algoritma, dan pemecahan masalah menggunakan bahasa manusia plus struktur kode dasar. Jadi pentingnya ini logika. Tadi saya contohkan bahwa anak-anak itu tidak bisa menganalisa karena tidak tahu logika itu ya. Logika, logika itu kalau dulu ketika saya kuliah, sederhananya Sederhananya, kalau misalnya ada air ditumpahkan ke atas meja, maka otomatis meja itu akan basah. Itu logis. Namanya sesuatu yang logis itu ya. Tetapi ketika berpikir terbalik, ketika di atas meja ada, eh, ketika meja itu basah, berarti apakah ada yang numpahkan menyuntek air apa menyuntek itu ya? Menuangkan air ke atas meja ya belum tentu. Nah, itu namanya logika berpikir Bapak Ibu ya. Bisa jadi basahnya itu karena habis dipakai naruh anduk yang habis dipakai mandi misalnya kan gitu. Itu anak-anak itu harus belajar berpikir logis ya, seperti itu. Jadi itu yang dipakai dalam pemrograman nantinya. Berikutnya
terminologinya AI sekarang ya, kecerdasan artifisial. Ini masih beberapa slide ke apa Bapak Ibu. Jadi AI itu sebagai alat bantu untuk personalisasi belajar. Jadi tadi saya contohkan misalnya eh, kalau saya ini ya, saya sebagai guru SMP tolong bantu saya mengajarkan materi ini kepada siswa. Lah siswa pun menggunakan itu juga gitu. Jadi dia bisa mempersonalisasi belajar. Misalnya saya ingin belajar tentang hukum pertama Newton. Dia ketik di Meta AI atau di Gemini atau di ChatGPT atau di mana saja, nanti akan dijawab. Ketika sudah dijawab, dia baca, nggak ngerti, dia bisa bisa nanya. Saya belum paham maksud maksud dari eh, penjelasanmu. Tolong jelaskan dengan lebih sederhana. Dia akan menjawab dengan lebih sederhana. Jadi jadi mereka benar-benar terbantu belajar itu secara personal sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi kalau guru di depan kelas itu mengajar sekitar 30 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, gurunya pusing sing iki wis iso sing kono durung iso. Lah kalau ini dengan kecerdasan artifisial mereka bisa belajar sesuai dengan eh, eh, potensi dirinya sendiri. Lah kemudian sebagai materi pembelajaran itu siswa dikenalkan pada konsep, etika dan aplikasinya secara sederhana dan kontekstual. Ini. Terus materinya ini contoh materi Bapak Ibu ya. Ini kalau dibaca agak panjang jadi contohnya ini ya, jenjang kelas 5 dan kelas 6. Materinya itu konsep dasar eh, KA atau AI. Kompetensinya ini mampu memahami istilah, definisi, konsep, sejarah, dan seterusnya. Rasionalnya itu materi dasar yang dibutuhkan peserta didik agar mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta dan seterusnya itu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Sampai dengan misalnya yang pemanfaatan kecerdasan artifisial sederhana ini. Ini contoh. Berikutnya di fase D, nah ini contoh di fase D, ini kompetensinya. Jadi pertama itu untuk misalnya tahap awal itu bisa memproduksi konten digital, baik audio, video, slide, dan infografis. Misalnya itu Bapak Ibu ya. Terus pada level yang lebih tinggi, peserta didik mampu menggunakan perangkat AI sederhana dengan kritis dan mampu menuliskan input bermakna ke dalam sistem AI. Ini contohnya tadi menggunakan prompt Bapak Ibu ya. Bagaimana prompt yang tepat agar AI itu paham dan memberikan output yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ini di tingkat SMA, ini kelas 10. Ini contohnya Bapak Ibu panjang ini Bapak Ibu bisa amati dan baca. Ini ya. Dan pada level yang tertinggi nanti yaitu fase E dan eh, fase F ini. Nah, ini ya Bapak Ibu yang kedua, pemrograman dasar itu nantinya siswa diharapkan mampu mengembangkan konten AI yang relevan dan bermanfaat. Menggunakan tools pemrograman seperti Snap, Python, termasuk library yang populer. Ini pada level yang paling tinggi di kelas di fase F. Itu Bapak Ibu. Nah, di samping eh, otaknya sekarang, tadi kan otaknya ya, ada kompetensi afektifnya juga, yaitu kepercayaan diri dan self-efficacy. Ah, ini.
Kemudian memiliki pola pikir reflektif pemanfaatan AI. Itu ya artinya eh, si siswa itu dapat mengenali bidang atau area yang memerlukan AI lebih lanjut. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sekarang anak-anak kita itu bekerja pada pekerjaan yang belum pernah diciptakan. Jadi eh, mereka bekerja nantinya itu pada pekerjaan yang eh, kita sendiri juga belum pernah bekerja di bidang itu. Jadi kita perlu menyiapkan mereka dengan kemampuan yang belum pernah kita pelajari. Jadi bukan hanya Indonesia, dunia sedang berpikir keras tentang bagaimana AI dan coding diintegrasikan ke pendidikan dasar dan menengah. Ini problem secara global. Ya, mohon maaf kalau banyak kurangnya atau banyak yang kurang jelas. Dan saya kembalikan lagi ke Pak Arief sebagai moderator. Kalau ada yang sekiranya menjadi problematika Bapak Ibu yang ingin disampaikan, silakan. Kalau ada yang mau sharing pun, saya persilahkan. Itu Pak Arief, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgi atas materi yang disampaikan. Sungguh sangat bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu yang ada di room ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing materi, monggo dipersiapkan. Siap, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa Pak? Jadi, mohon izin bertanya, Pak, kepada Pak Singgih, nggih. Saya ada 2 pertanyaan nih, Pak. Pertanyaan pertama ini, Pak, tentang mengenai informatika ini, Pak. Saya kan punya rekan kerja di sekolah atau guru TIK lah, atau guru informatika. Nah, beliau ini usianya itu tidak tua dan tidak muda, sekitaran 40-an atau 38 Jawa, Pak. Nah, beliau ini mengajarnya itu monoton, Pak. Bisa dibilang itu anak-anak itu sering curhat ke saya. Nah, problematika yang saya sampaikan ke anak-anak itu juga istilahnya kurang memenuhi syarat. Nah, apakah ada, Pak? Intinya apakah ada saran harus bagaimana agar guru tersebut itu menjadi profesional di kedepannya? Karena kan beliaunya juga menempuh mata kuliah, bukan mata kuliah atau menempuh PPG, Pak, sekarang itu. Jadi kita sebagai rekan, jadi kan di sekolah itu kan banyak yang lolos administrasi. Nah, beliaunya ini alhamdulillahnya di pembelajaran TIK atau informatika. Nah, saya pun kesusahan sebagai yang muda, kesusahan untuk membantu beliaunya, Pak. Nah, mungkin dari Pak Singgih ada saran atau ada eh, harus apa bagaimana, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, untuk solusi agar guru itu tidak tergantikan sama AI ataupun robot ataupun teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Karena kan pasti ada minus dan ada plusnya, Pak G. Jadi apa sih solusi untuk kedepannya? Karena kan kalau setahu saya, Pak, semakin besar teknologi atau semakin canggih teknologi, biasanya ada orang-orang yang akan menjadi malas bergerak, Pak. Karena saya selaku guru PJOK, saya juga memikirkan bagaimana kedepannya itu agar anak-anak atau murid-murid saya itu tetap bergerak dan tidak istilahnya tidak menjagakan teknologi yang sudah canggih dan lain sebagainya. Dan untuk melakukan aktivitas fisik, karena apa semua itu bisa dikerjakan atau bisa dilakukan lewat AI dan teknologi yang canggih. Seperti itu, Pak. Jadi ada 2 pertanyaan yang istilahnya yang mengganggu pikiran saya mulai dari kemarin waktu awal PPG sampai sekarang proses PPG ini, Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin eh, disampaikan namanya siapa, Pak? Atas nama siapanya? Saya atas nama Pak Boris, Pak. Oh, oh, mungkin Pak, ya kita langsungin ke Pak Singgi. Monggo Pak Singgi atas nama Pak Boris mungkin mungkin Pak Singgi silakan. Ya, terima kasih Pak Boris. Ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa menjadi masalah buat saya juga. Jadi kalau menyangkut person personil ya, person itu memang agak rumit kan Pak Boris ya. Jadi namanya manusia itu ya begitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, itu manusiawi begitu. Tapi misalnya Pak Boris menanyakan ke saya, bagaimana caranya? Ya, kita bisanya itu kalau misalnya ya hubungannya Pak Boris dengan yang beliau itu adalah cukup dekat, yaitu diajak diajak untuk eh, berdiskusi. Misalnya ya, contohnya ini saya coba tunjukkan. Nah, jadi misalnya ini Pak Boris menanyakan kepada beliau, Pak, eh, aku saja nih kepingin, sorry, saya pakai bahasa Jawa ya. Saya sebenarnya kepingin belajar ini loh, belajar coding. Lah, saya itu buka ini ya, contoh saya internet ini, Pak Boris ya. Kita ketik aja kode.org gitu misalnya ya. Lah, ini kita sudah bisa belajar. Di sini kita sudah bisa belajar coding, Bapak Ibu. Pak Boris juga. Jadi ini kita bisa belajar coding. Kita tinggal login aja, login atau buat akun ini ya. Ini buat akun atau masuk itu ya kalau sudah punya akun. Itu bisa sebagai siswa, bisa sebagai guru. Ini bisa sebagai siswa level SD, SMP maupun umum sudah bekerja atau sebagai guru, guru SD, SMP atau SMA. Itu ya, silakan coba ini Pak Boris, coba dibuka di rumah ya. Ini adalah contoh kita belajar lebih modern. Jadi nantinya pikiran saya ini ya, karena ini saya akan jawab atas dasar pikiran saya sendiri. Jadi nantinya ketika Pak yang bersangkutan itu, beliau yang bersangkutan itu menemukan ketertarikan di bidang ini, maka Pak Boris bisa menyampaikan, ya bagaimana kalau misalnya ini kita sampaikan ke murid-murid kita ya gitu. Karena ini kan keniscayaan pembelajaran yang harus harus diterima oleh oleh murid-murid kita gitu. Karena kedepannya nanti mereka harus bisa menggunakan coding gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya punya akun Google dua misalnya, yang satu bisa login sebagai siswa, jadi bisa merasakan kalau jadi siswa itu eh, bagaimana belajarnya dari SD, SMP ataupun sudah umum. Dan kalau sebagai guru, lain itu di dalamnya Pak Boris bisa membuat kelas sendiri, kelas pembelajaran untuk coding ini di kode.org ini. Jadi Pak Boris bisa mengumpulkan beberapa siswa, misalnya pengen ngajari sendiri ya, beberapa siswa dikumpulkan, ayo silakan buat akun, terus Pak Boris buat kelas, kelas di dalam kode.org ini untuk belajar coding bersama-sama. Gitu. Gitu untuk ini pikiran saya ini ya. Ini pikiran saya Pak Boris. Jadi kalau salah atau ada kurangnya saya. Terus yang kedua tentang bagaimana supaya guru tidak tergantikan. Kalau menurut saya sih tidak akan tergantikan Bapak Ibu. Pak Boris. Jadi guru itu tidak akan. Tadi kan saya menunjukkan wacana bahwa suatu saat seperti ini misalnya itu ya. Itu anu. Tapi kalau menurut saya guru itu tetap tidak akan tergantikan. Jadi misalnya eh nantinya, misalnya itu ya, sekarang saja eh sudah banyak robot yang bentuknya manusia.
sering dipamerkan di pameran internasional itu, robotnya itu kan sudah bisa senam juga misalnya Pak Boris ya. Jadi eh, mereka dikenalkan bahwa robot ini bisa senam karena coding. Tapi kalian juga harus bisa bergerak sesuai apa namanya yang digerakkan robot itu supaya bisa membuat codingnya itu mereka harus bisa mempraktekkan itu misalnya ini ya. Terus eh, di samping itu juga tetap kita memang perlu bergerak itu ya, perlu bergerak, perlu beraktivitas. Ya, kita harus 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 menemukan cara supaya mereka lebih tertarik untuk bergerak daripada eh, diam, istilahnya kalau bahasa kita mager gitu ya. Jadi kita harus cari aktivitas yang memang mereka membuat mereka benar-benar tertarik gitu. Ya tidak salah sih memang di sekolah sekolah kami pun itu kalau pas ada olahraga misalnya pas gurunya sudah selesai memberi materi, terus mereka disuruh praktek bermain bola atau apa itu, tetap ada anak itu yang cuma duduk lihat itu. Jadi mereka tidak tertarik untuk bermain, sekalipun itu sebenarnya permainan yang menyenangkan. Itu ada saja. Ya ini memang gurunya memang harus harus membuat aktivitas yang memang betul-betul bisa menggerakkan fisik mereka. Saya pikir itu Pak Boris. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang ini ya kurang bisa menjawab apa yang dimaui. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, monggo silahkan. Itu Pak Arif. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Singgi. Gimana Pak Boris? Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin ada rekan-rekan yang bisa sharing-sharing pada materi yang pada malam hari ini. Pak Atau, menambahkan. Pak Kolil, ya, Pak Arif, Pak Kolil ini mau dijadiin narasumber tapi tidak pernah anu Pak Kolil ini soalnya Pak Arif. Pengen saya Pak Kolil ini narasumber untuk webinar kita tapi anu kesibukannya luar biasa gitu loh. Ya, ya wis tak jawab sedikit saya. Bolehkah saya menjawab sedikit? monggo banyak juga nggak apa-apa, Mak Muhammad Tolil. Eh, oh, nggih. Nggih, terima kasih. Ya, kebetulan ada yang saya angan-angan. Ini kalau panjenengan mau mengajak teman untuk berhasil, ya ini kalau diizinkan itu simak webinar berikutnya ya. Insya Allah saya akan menyampaikan 7 kebiasaan ya, untuk sukses. Nah, mungkin salah satunya saja saya bocorkan di sini adalah tentang win-win. Nah, win-win itu kita menang dan menang. Kalau di dalam kelas itu guru dan murid harus sama-sama menang. Guru sukses mengajar, murid sukses belajar. Nah, nanti gimana caranya? Nah, itu implementasinya nanti pada seminar berikutnya. Lah, di sini ada sisi lain dari win-win, itu win-loss. Nah, win-loss itu guru menang, murid kalah. Nah, artinya bagaimana? Ya sopo cari guru, murid ya manut nang guru. Kepingin apa namanya mengalahkan guru ya sekolah dhisik engko iso ngalahno dadi guru gitu. Itu win loss. Kemudian kalau satu loss win, muridnya ruame ae ya, kita nggak bisa mengendalikan wis sakarep-karep murek wis kan wis pokoknya mlebu wis gitu. Ya, itu namanya loss win. Kemudian kalau loss-loss, nah, misalnya terjadi rame, wes aku gagal dadi guru gak masalah, kon gagal dadi murid ora masalah, wes ya itu loss-loss. Nah ini salah satu bocoran kalau diizinkan loh ya untuk implementasi 7 kebiasaan di dalam belajar mengajar. Itu, makasih. Pak Muhammad Tolil, mungkin Pak, Bu Sriani mungkin. Monggo Bu Sriani. jawab Pak jawab Pak Khalil, siap minta tanggal berapa, hari apa, jawab Pak Arif, jawab Pak Singa ya, siap. Oke. Nanti jabri saya ya. Tadi ada yang mau tanya lagi mungkin Pak Arif, Ibu Lara.
Oh, Bu Rara. Iya, ini tadi mendengar cerita Pak Boris ini agak miris juga ya Pak ya, dikatakan soalnya saya aja udah kepala 5 nih, ya, udah ke 50 lebih. Dulunya saya kan SMA. Kalau untuk tingkat dasar itu kan sedang dalam realisasi, itu kan tidak harus menggunakan gadget atau apa, tapi kan ya kan untuk anak tingkat SD misalnya kan bisa kita gunakan APE literasi. Jadi untuk guru yang tadi kata Bapak Boris itu katanya kurang greget gitu ya Pak ya. Itu mungkin beliau itu literasinya mungkin agak kurang Pak. Jadi menurut saya Pak Boris itu harusnya kan PSE di PSE-nya kita jalankan, profil KHD-nya kita masukkan. Apalagi kan sedang katanya beliau sedang PPG gitu ya. Jadi profil-profil KHD dari Kurmer itu kita jalankan, kita kasih masukan ke Bapak yang agak agak kurang, mungkin beliau itu bisa Pak, cuman mungkin pernah PSE-nya tuh dia tuh agak kurang gimana gitu sehingga mungkin beliau tuh agak males atau kurang greget untuk menularkan ilmunya kepada yang lain. Nah, itu sebagai rekan kerja, kita harusnya selalu memberi support, memberi semangat. Ya, pendekatan kita, intern kita itu kita manfaatkan agar Bapak yang masih usianya relatif lebih muda tadi, pokoknya kita sebagai rekan sejawat harus memberikan umpan balik yang sebaik-baiknya kepada rekan sekerja kita, agar nanti apa namanya nilai sekolah kita itu nanti naik, jangan di garis merah. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rara. Masih mungkin ada yang menanyakan lagi, Pak Boris. Aman Pak, aman. Sudah. Jadi terima kasih Ibu. Karena kan emang kita itu sebagai yang muda-muda itu kan istilahnya kan membantu yang sepuh-sepuh. Nah, Iya. jadi saya itu waktu begini Bu, jadi waktu di S1-nya Mm-mm. sebut saja namanya Pak P. Pak Mm-mm. S1-nya itu informatika Ibu. Oh gitu. Jadi setelah masuk di sekolah saya, bukan Mm-mm. sekolah saya mengajar, itu S2-nya ambil psikologi atau BK. Nah, Mm-mm. teruntuk di PPG-nya itu kan masuk di S1-nya, di informatikanya. Mm-mm. Nah, Iya. itu sempat saya tanyakan, loh, Pak P, dulu kok bisa masuk di informatika itu bagaimana? Saya dulu ngajar di SD, saya juga megang coding dan lain sebagainya. Cuman di jenjang SD bukan Mm-mm. di jenjang SMP. Nah, Mm-mm. waktu di program PPG ini kemarin kan sudah mengirim modul tuh. Nah, mengirim Iya. modul ternyata kembalikan lagi, Udah divalidasi dikembalikan ya Pak ya? untuk divalidasi ulang karena ada revisi entah itu dari segi beliaunya pakai Canva atau apa, saya kurang tahu. Mm-mm. Makanya kemarin saya pendekatan Mm-mm. saya coba untuk Mm-mm. membantu pakai DEE juga TIK atau dari Mm-mm. TIK, saya kan guru PJOK. Iya. Jadi saya gunakan aplikasi Mm-mm. AI, mintakan untuk Mm-mm. modul satu itu kan modul ajar di basic PJL. ya benar atau eh, berdiferensi seperti Heeh. itu. Nah, ini kemarin ini sempat beliaunya itu mau beli modul. Kan saya bilang, Pak B, kalau bisa itu nanti berusaha dulu. Karena apa? Nanti waktu UKIN itu nggak ada yang beli-beli, Pak. Saya bilang gitu. Nah, kabar terbaru ini saya belum menghubungi kembali karena kan saya Iya. juga sibuk untuk PPG saya sendiri. Nah, saya itu mendapatkan solusi bagaimana agar saya juga ada waktu untuk beliau karena kan gimana-gimana kan beliau juga istilahnya teman sejawat saya. Agar nanti PPG Termasuk semua di modul bid satu satu ya Pak itu ya? iya, saya di batch 1, Bunda. Heeh. Bu Guru nih. Modul satu. Di batch- Modul satu biasanya kan sama Pak modulnya itu. iya, benar sama. Cuma Heeh. yang Heeh. membedakan itu di modul ajarnya. Modul ajarnya itu sesuai dengan mapel yang kita Ya, tempuh atau materi yang kita tempuh atau kita ajar seperti itu. nggak Nah, setahu saya kalau modul satu sama Pak, dia Pak.
Modul 1 sama. Ya sama semuanya. Nanti kita masuk modul kedua, baru kita ke Modul mapel yang panggilan mapel kita. Oh, begitu. Mm-mm. Jadi mungkin gini Bapak, Monggo jadi nggih. ya mungkin kawan Bapak itu bisa jadi dia copy paste Pak. Copy paste, kemudian refleksi tidak bisa divalidasi. Aksi nyatanya bisa jadi juga copy paste, Pak. Dia karena antara refleksi, umpan balik, dan modulnya itu dia tidak sesuai dengan aksi nyata karena dia harus sinkron. Oh, nggih 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 nggih. Iya, saya kan kemarin kan lama juga jadi pengajar praktek kan, jadi kan di PMM itu sudah sering ketemu kasus kayak gitu. Oh, Barakallah siap. Terima kasih banyak masukannya, Bu. Iya, kan Mungkin sudah diingatkan, nggih. kita nggak boleh copy paste. Nanti kalau copy paste langsung garis merah, Pak. Oh, begitu. Siap Iya, Iya, siap siap. iya. Pak. Nggak boleh copy paste. Kemudian bukti aksi nyata itu harus kita sesuaikan. Umpan balik dari rekan kerja kita harus sesuai dengan judul aksi nyata yang kita ambil. Nah, seperti itu, Pak. Itu kan sama dengan mengisi yang di PMM. Kalau kemarin Bapak banyak mengisi di PMM, mungkin lebih jalannya lebih nyaman, Pak. Nah, Siap. mungkin seperti itu, sehingga dia nggak bisa divalidasi. Biasanya seperti itu. Nanti kan pasti eh, atau tidak selesai kalau yang sudah divalidasi diterima, nanti akan muncul garis hijau selesai gitu, Pak, di setiap modulnya itu. Berarti Jadi kita seperti guru siap. penggerak itu ya, Bu ya? Iya, 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 seperti guru penggerak. Guru penggerak kan kalau yang kemarin di angkatan berapa itu kan dia di PMM. Kalau yang saya dampingi kemarin angkatan 10 itu dia di SIM PKB, Bu. Iya. Saya ya Iya, di SIM PKB, ah. Bu, angkatan Ibu di 9. SIM PKB ya, iya. Iya. Mm-mm. Mm. Yang angkatan 11 yang LMS. Iya, Yang angkatan angkatan 11. 11 ya, yang di PMM di LMS sama dengan yang PBG sekarang di LMS juga. Ya, hampir sama. Pasti kendalanya di situ bisa jadi copy paste Bapak itu kalau dengar tadi dia bilang mau beli, jadi saya menjurusnya udah ke situ aja. Oke, siap siap siap. Coba nanti Mm-mm. saya coba cek kembali, terus Mm-mm. saya juga kembali Mm-mm. agar nanti ke depannya biar bisa mandiri atau tidak Iya, Pak. namanya dipandu lagi karena kan emang nanti kita juga membantu, cuman kan ya itu tadi ada batasannya karena Mm-mm. tidak selamanya kita harus membantu terus gitu loh Bu Guru. Betul Pak, enggak pun nanti kalau Bapak membantu, Bapak copy paste yang punya Bapak, nanti malah dua-duanya bisa jadi tidak Nah, divalidasi itu Pak. Ada tambah, kali. biasanya tambah yang membantu yang tidak divalidasi, kadang gitu. Itu Iya. yang saya takutkan juga Bu Guru. Iya, ada temen itu ada protes yang itu dia yang ngasih kopiannya tambah yang tidak divalidasi. Ya betul itu malah nasibnya kan sengsara kita Bu. Iya. Iya. Sukses selalu, Pak. Siap. Amin ya Allah. Semangat Pak Boris. Siap. Iya. Semangat. Ini Siap. kan sudah masuk modul 2 nih Pak. Amin amin. Hmm. Besok saya modul 2 Bu. Sekarang saya nunggu validasi ini juga. Oh ya, besok Tanggal besok berapa? terakhir kan. Tanggal 14 kan. Semuanya Ya, 14. saya 6 hari cuman Pak timernya. 8 Bu, yang sekarang 8. 8. Ya ya. Sekarang 8. Ya ya. 8. Setelah tanggal 14 Januari tanggal 14. PSE Pak, dia PSE itu tidak Ya, habis ini susah-susah. PSE Bu. Mm-mm. Ya, semangat Pak, sukses Pak, Siap. lulus PPT. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Sri, Pak Arif. Sama-sama. Iya, sama. Daftar hadir Bapak Ibu diisi as pukul 9. Waktu 9 mungkin eh, bisa ditutup
Bu Sri, Iya, kita Pak. diakhiri. Oke. Eh, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Saya selaku moderator barangkali ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya- Kita berjumpa lagi nanti mungkin akan yang menjadi narasumber adalah Bapak Muhammad Holil. Eh, kita berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sriani. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh yang sudah isi daftar hadir boleh keluar. Nanti 10 menit saya tutup ya Bapak Ibu ya. Atas Ya Bu, saya mohon kebetulan. izin. Iya, sama-sama kebetulan tidak capek. Sudah 1:15 saya tutup. Terima kasih Bu Sri. Sama ada Bu Safi. Iya. Makasih. Izin live ya Bu Sri. Iya. Silakan Makasih Pak live. Singgih juga. Ya Bu, Sofi silakan. 21:10 tutup ya. Ya Bu. Monggo. Pak Oke. Singgih punya bocoran itu apa namanya silabusnya coding Oh, nanti Pak Kolil kalau anu, kan memang belum Ya, masuk di kurikulum jadi anu. ya masih draftnya itu kan masuk di mata pelajaran pilihan itu. Iya. Oh, Jadi satu grup dengan itu prakarya seni rupa itu. iya, betul. Sebetulnya ya kalau dimasukkan di ya kalau TIK kan wajib. Sebetulnya ya itu haknya gurunya kan gitu karena kan kalau di kurikulum nasional, kurikulum merdeka ini kan anu, boleh membuat sendiri gitu. Gitu sih. Kalau narasinya itu pilihan kayaknya masuk di sana, di prakarya sana. Iya, kalau Mas, Narasinya kan pilihan. sekarang itu kayak seni budaya itu kan di SMP 1 Lawang itu enggak ada kelas 7 seni budaya itu. Jadi Pakai anak-anak apa? enggak belajar seni bisa. Oh, dikasih apa? Prakarya kan Prakar. pilihan Oh, SB seni budaya atau prakarya. Jadi eh, kalau gantian gitu loh Pak Khalil. Kalau kelas kelas 7-nya prakarya, berarti kelas 8-nya seni budaya gitu. Jadi mereka selama 3 tahun itu akan merasakan kedua pelajaran itu. ya, saya SMP dulu. Iya, kayak SMP waktu dulu sekolah. eh, kelas 3 itu elektronika. Terus kelas 2 itu apa ya? Kerawitan kalau nggak salah itu. Ada kelas 1 itu apa buat buat sabun itu loh apa itu. Iya,